yang nggak paham atau nggak tahu, langsung aja ditanyakan atau ditanggapi. Ya, pokoknya tanggapan kalian atau nanti ada pertanyaan kalian akan saya catat ya sebagai kredit poin kalian nanti. Bisa dipahami ya, MIPA 2 ya? MIPA 2? Iya, Pak. Paham, Paham Pak. ya? Ya pokoknya kalian ciptakan kelas kalian ini kelas yang lebih interaktif lagi ya. Kalau perlu nggak usah di off mic-nya dibuka aja ya, open mic aja. Oke. Jangan ditahan-tahan kalau yang pengen nanya. Ah, silakan aja langsung kalau mau nanya. Jam 8 kita mulai ya, Kak Fari. Silakan dilanjut ya. Oke, Pak. Ya. Saya izin ke toilet, Pak. Iya, Aska Alisaus, jangan lupa balik lagi. Gimana kabarnya kelas 10 MIPA 2 nih? Naura mana Naura? Ada nggak Naura? Oh, ada. Ya, Pak. Gimana kabarnya sama si Adam? Nggak kenapa-napa, Pak. Oh, Kita absennya di akhir aja ya. siapa? Ya, yang penting kalian absen. Ada yang tahu nggak sekarang materinya apa? Olahraga, Pak. Aduh. Ya kan pelajarannya emang olahraga. Di situ udah ada belum share screen saya? Oke, Pak. Udah ya. Iya, Pak. Oke, kita mulai aja nih. Ada 24 ya, sisa siapa? Marsha lagi izin. Dia ada di jalan kan? Iya, Oke, Cirebon. dia lagi pulang kampung ya? Oke, Sepertinya, Pak. nggak apa-apa. Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 10 MIPA 2 yang saya cintai dan saya banggakan, hari ini di hari Jumat tanggal 6 November 2020 saya ada ujian PKM, tapi kalian tenang-tenang aja. Cuma pelajaran kayak biasa aja. Terus materi kita pada hari ini itu tentang senam lantai. Ada yang tahu nggak sih senam lantai itu apa? Ada yang tahu nggak di Senam. sini? Apa Adam? Bentar, Pak. Saya mikir kata-katanya dulu. Langsung aja yang ada di pikiran kalian tuh Yang dikeluar. kayak yoga gak sih, Pak? Hampir. Alas itu di bawahnya. Iya. Yang kayak butuh matras gitu, Pak. Iya, hampir. Itu yoga itu dalam bentuk pemanasannya. Nanti ada kita bahas di sini. Oke. Gimnastik bukan, Pak? Iya benar. Siapa tadi yang jawab tuh? Aulia Ananta, gimnastik. Ya, Pak. Ya. Ya. Senam lantai ini bisa juga disebut senam gimnastik. Terus ada juga kan senam ritmik. Kalau senam ritmik tuh yang kayak poco-poco tuh. Karena itu dia berirama, beritme, makanya disebut senam ritmik. Kayak senam lantai merupakan senam yang dilakukan di lantai. Dalam artian tuh bukan di lantai langsung lantai gitu ya. Ntar kalau kalian melakukan roll depan di lantai kan bisa sakit tuh kepala. Nah jadi yang beralaskan lantai gitu, yang beralaskan matras tapi ada di lantai. Latihan senam ini telah Anda pelajari sejak sekolah dasar. Pasti pas SD itu udah ada yang nyoba roll depan, roll belakang, nanti kita bahas. Namun tingkat kompleksitas gerakannya di SMA ini pasti lebih tinggi. Gerakan senam lantai lebih menitik beratkan pada faktor kekuatan dan kelentukan. Namun bukan berarti komponen lain dari kebugaran jasmani tidak terlibat di dalamnya. Jadi
kalian di bab pertama PJOK itu udah belajar tentang kebugaran jasmani. Di senam lantai ini apa sih kebugaran jasmani yang digunakan? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Apa? Siapa itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Di sini Nggak tahu, Pak. nggak tahu. Oke, nanti kita lihat lagi. Nah, ini di pemanasannya. Apa sih pemanasan yang dilakukan di senam lantai? Pemanasan yang dilakukan itu biasanya peregangan atau yang di kebugaran jasmaninya fleksibilitas, kelentukan. Itu kebugaran jasmani itu komponen kebugaran jasmani yang ada di senam lantai. Apa sih gunanya fleksibilitas atau pemanasan apa statis tuh kayak kelentukan gitu, kayak yang tarik-tarik gitu kan. Kalau kalian tahu peregangan-peregangan di badan, nah itu pemanasan statis, memberikan efek rileks terhadap tubuh dan pikiran, mempersiapkan tubuh untuk melakukan olahraga, melancarkan peredaran darah, saraf, memperluas ruang gerak dan gerakan sendi, menghasilkan tenaga tanpa rasa lelah yang prematur, mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Jadi kalau yang kalian bahas di kebugaran jasmani bab 1 itu gunanya fleksibilitas itu apa sih? Untuk mengurangi terjadinya cedera ketika kita sedang berolahraga, itu dia. Oke, lanjut. Lanjut roll depan. Siapa yang tahu cara melakukan roll depan? Dikeluarin aja yang ada di pikiran kalian coba. Apa menurut kalian? Roll depan itu. Felisa mau jawab? Hah? Felisa mau jawab gak? Roll Apa? depan itu apa? Ya. Coba yang kalau yang kamu lihat dari gambar itu apa coba? Roll depan itu berguling ke depan. Iya, terus kalau dari stepnya kamu ngelihat ada apa aja tuh di situ? Pertama, berdiri tegak. Yang kedua, Iya, menempelkan telapak tangan ke matras. iya bagus. Terus? Ketiga, tempelin kepala ke matras. Terus, telungkup di belakang ini tuh juga ditempelin gitu. Oh, Baru deh kepo- dorong ke depan. oke. Oh, yang dimaksud telungkup itu dagunya dimasukin ke dalam dada gitu, ditempelkan ke dada. Ya, bagus Felisa. Udah hampir komplit, udah bagus. Ditempelin. Oke. Guling depan atau roll depan atau forward roll adalah gerakan berguling ke depan dengan bertumpu pada bagian belakang badan. Terus cara melakukan guling ke depan tuh tadi secara singkatnya udah dijelasin, secara sederhananya udah dijelasin sama Felisa. Jadi sikap awalnya dimulai dari berdiri, terus jongkok. Berdiri tuh sikap awalan siap. Itu udah sikap keseluruhan senam. Terus di sini ada ketika mulai kita jongkok, terus kedua lengan ditaruh di matras tuh yang tadi Felisa bilang. Terus ditaruh di matras, dibuka selebar bahu. Terus setelah itu dagu dimasukkan atau ditempelkan ke dada. Terus kedua tungkai itu kaki. Tungkai kaki itu diluruskan. Untuk apa gunanya? Untuk mendorong ketika kita sedang guling ke depan. Kemudian setelah guling, terus dagu udah ditempelkan di dada, baru kita berguling. Gunanya apa sih dada ditempelkan ke dada? Ada yang tahu nggak? Gunanya apa di sini? Apa gunanya dagu ditempelkan ke dada? Itu Pak, biar kepalanya sedikit ke depan, biar nggak lurus. Biar nggak apa? Biar nggak lurus, biar ngerol ke depan. Ya bisa. Yang paling utama itu biar nggak cedera. Soalnya kalau misalnya dagu kita nggak ditempelkan itu bisa leher kita bisa terkilir nih. Ya benar juga, agar lebih mudah buat guling ke depan karena langsung bersentuhan dengan belakang kepala nih. Kayak gitu.
Pak, Oke, Arik belum ya. jawab Cecep. Oh ya, siapa? Arik. Oke. Oke, lanjut sikap akhirnya itu sama seperti sikap awal, balik lagi. Jadi ketika kaki udah mendarat, terus tungkai udah mendorong ke depan, posisinya balik lagi ke seperti ini nih. Lihat gambar yang saya ini. Baru bisa balik lagi ke berdiri. Oke, lanjut. Roll belakang. Ada yang tahu secara singkatnya roll belakang itu apa? Hampir sama kayak roll depan. Mungkin kebalikan aja. Ada yang bisa jelasin nggak sedikit aja? Ada yang bisa jelasin nggak di sini? Akan menggelinding ke belakang bukan, Pak? Ya, kalau kamu lihat tekniknya di situ ada apa aja tuh? Dari mulai tangannya, kakinya, posisi badannya. Apa yang kamu lihat? Itu posisi jongkok tapi membelakangi matras, Pak. Ya, terus posisi tangannya? Itu ada di samping kepala telinga itu. Ya, ya, terus? Terus habis itu ditundukin gimana, Pak? Kayak Ya, ya itu kepalanya menyentuh dada. ya. Oke, bagus. Itu Terus? kakinya didorong nanti biar panggulnya yang kena. Dari situ Ya, tangan yang di samping kepala itu jadi tumpuan, Papa sudah tuh kebalik kayak gitu. Nah, ya, baru itu didorong lagi. bagus Naura. Bagus Naura. Ya, jadi di sini hampir sama, tapi cuma dilakukannya sebaliknya aja. Di sini ada tungkai kaki juga jadi dorongan, terus tangan tetap jadi tumpuan. Bedanya cuma posisinya aja. Sama-sama kaki tungkai buat ngedorong biar kita bisa ngerol ke belakang. Terus di sini juga kita lihat dagu tetap menyentuh dada pas ketika melakukan rollnya agar tidak cedera atau terkilir kan. Nah terus posisinya pun sama, balik lagi ke posisi awal ketika dia melakukan roll belakang kayak gitu, cuma kebalikannya aja kok di sini. Terus bisa kita lihat lagi di sini ada kayang. Apa yang kalian tahu tentang kayang kalau dilihat dari gambar ini? Coba yang bisa jawab silakan. Coba saya penanya ke Sultan Gozi. Mana? Ada nggak orang? Ya Pak, Oke, kayang apa menurut kamu? apaan ya? Sing- Kayang, Singkat aja. jadi dia kayak apa namanya tiduran telentang, tapi kakinya dilurusin, tangannya juga diangkat. Maksudnya badannya diangkat ke atas gitu, Pak. Ya, benar. Benar. Posisi kaki dan tangannya lurus, benar. Oke, lanjut. Ada lagi nggak? Siapa ya? Adam nih. Coba Adam. Mana Adam? Adam. Ya, Pak. Ya, apa coba? Apa? Melentingkan badan nggak sih, Pak? Ih, itu dia intinya. Bagus Adam. Ya, di sini kita bisa lihat tadi udah dijelasin juga sama Sultan Gozi, kaki dan tangan lurus, terus di bagian badannya itu dilentingkan. Oke, kita lihat di sini penjelasannya. Kayang adalah suatu bentuk atau sikap badan telentang yang membusur bertumpu pada kedua tangan dan kedua kaki dengan siku dan lutut lurus. Ya kan? Tadi yang dijelasin sama Sultan Gozi. Terus gerakan kayang, sikap awalnya berdiri tegak, kedua kaki agak dibuka selebar bahu, lengan diluruskan, terus di kepala tuh kayak dikebelakangin gitu, terus baru di situ kita ngelentingin badan secara perlahan, pelan-pelan. Apa gunanya pelan-pelan di sini? Agar ketika kita melakukan kayang, tubuh kita tuh nggak kaget. Biasanya kalau tubuh kita kaget, nggak pelan-pelan, biasanya bakal cedera tuh, entah kram atau yang lainnya. Nah, terus di sini kita lihat lagi. Di sini
contoh cara kita melakukan kayang kalau dibantu oleh teman kita atau dibantu sama tembok. Kalau sama teman itu biasanya dipegangin di bagian punggungnya agar kita bisa pelan-pelan ke belakang nih. Gitu kan. Terus kalau di kalau di tembok itu kita pelan-pelan kayak ngerembet gitu. Biasanya pelan-pelan, misalnya bisanya segini, terus nanti turun lagi, turun lagi, turun lagi, turun lagi sampai kita bisa nyentuh lantai yang di bawah. Nah, itu contoh pembelajarannya nanti. Oke, selanjutnya aktivitas pembelajaran loncat harimau. Ada yang tahu loncat harimau? Ada yang pernah nyobain nggak di sini loncat harimau? Ya, Ada Pak. yang, siapa yang pernah? Hernanda Arik pernah? Pernah, Pak. Apa coba menurut kamu gimana tuh lompat harimau tuh? Melompati ini, Pak. Melompati. Saya sih kata itu melompati teman sih. Cuma Iya, ya benar. daripada Ya, lompat biasa. ya. Ngelompatin teman itu contoh pembelajarannya. Apa Naura? Kalau saya pas itu kayak ada benda kayak tongkat gitu, nanti kita lompatin lewat tongkat terus habis itu roll. Iya. Gitu, Oke, benar. Oke, itu contoh-contoh pembelajaran mungkin kalian udah coba di SMP atau di SD. Jadi Tiger Sprong itu, nah ini kita lihat Tiger Sprong itu atau lompat harimau itu sama diawali sama kayak jongkok, tadi yang kayak roll depan, tapi bedanya ini kita lompat dulu, lompat ke depan. Nih kita lihat di sini, lompat ke depan, terus bedanya kan kalau misalnya roll depan itu tangan kita udah nyentuh matras duluan tuh. Kalau ini kita lompat baru nyentuh matras baru melakukan roll kayak gitu. Kalau kalian lihat di sini mungkin udah ngerti tekniknya gimana kan? Kalau secara digambar, jadi diawali dengan jongkok, terus lanjutkan dengan kedua kaki rapet, terus kedua lengan diluruskan, pandangan ke depan. Nah, terus kedua kaki bertumpu dengan posisi ditinggikan. Dalam artian di sini kedua kaki bertumpu dengan posisi ditinggikan itu maksudnya kaki kita itu poin, nggak lemes. Jadi kayak nggak tegang gitu kaki kita agar ketika melompat itu kita dapat tolakannya yang bagus. Terus eh, setelah lompat kedua lengan bertumpu dengan posisi lebih rendah di depan. Nih kayak yang ini nih. Terus baru gulingkan badan ke depan, kemudian berdiri tegak dengan kedua tangan, lengan lurus ke atas. Ini salam di senam. Setelah melakukannya baru kita angkat tangan, nih kayak gini. Oke, habis itu ke rangkaian berikutnya. Nah, ini yang tadi Naura bilang ngelompatin apa? Mungkin tongkat kalau di sini bisa ngelompatin box atau matrasnya dibuat menjauh gitu kan? Atau melompati teman bisa macam-macam. Oke, situ kita lihat videonya di sini. Pertama video tentang kayang dulu. Kalau yang di SD-nya pernah nyoba, mungkin pernah ngerasain hal-hal kayak gini. Nah, ini namanya pemanasan apa tadi yang udah saya jelasin di awal pembelajaran? Ada yang tahu? Statis bukan sih, Pak? Ya, bagus. Pemanasan statis atau untuk fleksibilitas. Lihat di sini. Gunanya untuk apa? Meregangkan otot-otot agar otot yang kaku bisa lentur sesuai dengan komponen kebugaran jasmani yang pernah kalian pelajari itu. Nah, di sini peregangan. Bisa kita lihat. Nah, oke, kita masuk ke kayangnya. Nah, biasanya anak SD tuh tulangnya masih pada tulang rawan, makanya dia mudah sekali buat melakukan kayang. Nah, jadi tulangnya masih tulang lunak. Oke, bisa kita lihat. Ada yang pernah nyobain kayang nggak di sini? Di SD atau SMP-nya?
Pernah lah. Pernah, Pak. Kenapa? Gimana rasanya coba? Salah satu coba. Gimana Sakit, rasanya? Sakit. Sakit kenapa? Pemanasannya kurang kali. Ada yang biasa, Susah, Pak. Pak. Apa tuh kayaknya? Kenapa Arik? Biasa, Pak. Biasa. Oh, berarti pemanasannya Tulang bagus. ya, tulang saya biasa kayak gitu. Berarti Arik punya fleksibilitas yang baik. Oke. Tapi bungkuk gak bisa lurus, Pak. Saya. Nggak bisa lurus. Oh, Iya. bisa. Oh, Untuk tulang saya nggak bisa lurus gitu kalau suruh bungkuk gitu. oke, kita lanjut ke video berikutnya. Kita lanjut ke video berikutnya, Tarlo. Kita lanjut ke video tentang roll depan, roll belakang. Jadi kalau kalian tahu kayang itu bukan termasuk rangkaian ya. Oke, Iqbal. Kayang itu bukan termasuk bukan termasuk rangkaian, tapi kayang itu termasuk ke komponen senamnya. Karena di senam itu dibutuhkan fleksibilitas. Karena kalian kalau bisa lihat atlet-atlet gimnastik atau atlet-atlet senam deh, senam ritmik aja dulu deh. Dia kayaknya badannya tuh luwes aja gitu. Nggak mudah, kayaknya nggak kaku badannya. Itu karena dia sering senam. Itulah gunanya senam untuk fleksibilitas, kelentukan. Nih. Nah, di sini kita lihat step nih yang saya bilang salam di senam. Nah, angkat tangan tuh tandanya salam, terus kayak menandakan udah siap buat melakukan roll depan. Oke, kita lihat di sini. Nah, lihat dagu ditempelkan ke dada. Nah, oke. Pasti di sini udah pernah nyoba semua kan roll depan. Ada nggak yang nggak pernah nyoba di sini tentang roll depan? Ada yang nggak pernah nyobain sama sekali roll depan? Nggak ada. Pasti udah pernah nyobain semuanya di sini. Karena udah pasti dari SD tuh yang namanya materi senam pasti paling diajarin pertama tuh roll depan. Oke, roll belakang. Di sini masih ada nggak yang melakukan roll depan dan roll belakang keluar dari matras? Ada di sini? Yang melakukan roll depan sama roll belakang masih keluar dari matras atau belok-belok? Masih ada nggak? Saya dulu Pak di SMP. Kenapa bisa belok? Tahu nggak? Penyebabnya kenapa? Kenapa Adam? Kepalanya kayak Pak. Oke, kepalanya itu nggak lurus, nggak ini ketika naruh di dada tuh kayaknya miring atau miring ke kanan, miring ke kiri, terus tumpuan kan tumpuan kalian ada di tangan nih. Nah, di salah satu tangan itu kalian ada yang nggak kuat, makanya kalian belok ke kiri atau ke kanan. Itu tergantung dari tumpuan kalian. Terus di jalur kalian ketika ngerol itu kan ada kepala, ada punggung. Nah, mungkin di kepala kalian itu juga miring ketika naruh dagu di dadanya. Nah, ini roll belakang. Pertama berdiri tegak, terus sama, cuma bedanya tadi ini menghadap ke belakang aja, jongkok, tangan di depan. Terus dia itu ketika roll belakang itu, nah tangannya itu seperti ditadahkan gitu, menadahkan ke atas, terus sama tungkai kaki dorong. Nah,
dorongan dari tungkai kaki. Bedanya tadi yang roll depan dorong ke belakang, dorong ke depan, yang ini dorong ke belakang. Oke. Sama posisi awalnya. Oke, kita lanjut ke Tiger Sprong. Tiger Sprong ini rangkaian setelah, kalau di senam gimnastik ya, senam 1 namanya, itu rangkaian setelah melakukan roll depan. Nih yang tadi bilang siapa? Yang tadi bilang kalau melompati teman, nih di sini ada, di sini dilakukan. Nah, di sini pembelajarannya dilakukan dengan melompati teman. Nah, entah 1 teman atau 2 teman. Jadi ketika lompat, nah bisa kita lihat di sini. Ketika lompat itu, dia itu, nah lihat ada tolakannya lagi. Tolakannya itu diawali sama loncat. Nah, lihat, nah di sini. Tangannya kan kalau roll depan itu kan tadi menyentuh matras. Nah kalau ini beda. Ini dia tolak dulu, nah baru tangannya ke matrasnya. Ini ada beberapa contoh gerakan yang salah, ada beberapa contoh gerakan yang benar, tapi step by stepnya udah bagus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai 3 rangkaian senam dan 1 komponen senamnya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jelas, Pak. Jelas? Oke, kalau jelas coba saya mau bertanya nih. Bertanya ke Raffi Jelondra. Ada? Oke. Coba menurut kamu roll depan itu apa sih? Roll depan tuh kayak gimana sih yang tadi saya jelaskan, yang kamu tangkep itu apa? Di roll depan tuh Roll depan ada itu apa aja? Roll depan ini pertama itu roll depan itu kan menggulingkan badan tuh Ya. Pak ke depan, ke arah depan. Oke. Itu kalau pertama itu tangan itu kita kayak mau jatuh gitu tapi ketahan sama tangan gitu, nggak tahu namanya Ya, tumpuan. Tumpuan. Ya. Nah, setelah itu palanya itu ditempelin ke lantai. Ya. Nah, setelah itu langsung menjatuhkan badan gitu Pak ke arah depan gitu. Oke. Kayak habis itu balik ke posisi awal. Oke, bagus. Oke. Aska Alisaus. Mana ada nggak dia? Udah balik belum dari kamar mandi? Oh, udah. Oke, coba menurut kamu roll belakang apa roll belakang? Roll belakang kan kebalikannya Pak dari roll depan ya Pak. Ya. Pak, pertama-tama pasti berdiri, habis itu pas jongkok siap-siap dagunya dimasukin ke itu Pak dada Pak. Ya. Habis itu pakai tumpuan, balikan badan pakai tangan tumpuannya, habis itu balikan badannya Pak. Ya, bagus. Oke, bagus. Ada di situ ada tumpuan, ada kepala dimasukin ditempelkan ke dada. Oke, bagus. Nah, Mas Bro. Ya. Terus yang cewek nih. Nadila Salsabila. Ya, Pak. Ya, coba roll depan. Menurut kamu apa? Tata caranya itu berdiri, terus Ya. tangannya dikematrasin. Oke. Terus habis itu dagunya masukin ke dada. Ya. Nolakan ke depan, terus jongkok Ya. lagi. Oke, bagus, lengkap.
Terus ada siapa? Revan Jovenko mana? Ada nggak Revan Jovenko? Revan? Nggak ada ya? Ada nggak Revan? Raffi Raditya ada nggak? Ada Pak. Oke. Coba menurut kamu Tiger Sprong dari yang kamu lihat aja, singkat aja. Nah ini Pak apa meloncati teman gitu Pak. Ya. Jatuhnya dia langsung roll ke depan. Oke, Dengan bagus. tolakan. Oke, bagus. Oke, ada lagi? Terus sampai sini ada yang mau ditanyakan gak nih? Naura biasanya mau nanya. Ada yang mau nanya? Ngerti? Kalau misalnya mungkin kalau dipraktekin nih masih banyak yang mencong-mencong nih pasti masih banyak yang keluar dari matras. Kalau praktek pasti lebih asik nih. Nanti kalau udah ini kalian bisa praktek nanti sama Pak Riki ya. Baik, udah nggak ada pertanyaan sampai sini, udah paham semua tentang materi senam lantai. Ya, Pak. Dan tadi saya juga nanya rata-rata jawabannya udah bagus, udah lengkap. Baik, Pak Riki ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. MIPA 2 ini udah sangat baik ya kondisi pembelajarannya. Jadi yang saya harapkan seperti ini ya Nak ya, dan nanti untuk kedepannya dan juga untuk mata pelajaran lain. Jadi kelas kalian ini bisa berhasil menciptakan suasana kelas yang interaktif, dan ini kunci daripada pembelajaran PJJ ya. Pembelajaran jarak jauh seperti ini dalam jaringan seperti ini memang syarat utamanya adalah komunikatif. Jadi ada timbal balik antara guru kalian dan kalian sebagai pelajarnya ya. Untuk keseluruhan materi di senam lantai saya harap kalian bisa memahami secara teori ya. Meskipun pada prakteknya mungkin kita belum bisa maksimal ya, karena Iya, Pak. Karena senam lantai ini butuh yang namanya pengawasan yang ketat ya dari saya sebagai guru kalian. Nah, kenapa saya tidak berani memberikan praktek ini di rumah? Karena ini salah satu materi yang bahaya. Ya, menurut saya ini salah satu materi yang membahayakan jika memang tidak ada pengawasan secara langsung. Jadi saya harap untuk senam lantai saat ini coba kalian ambil teorinya dulu, nanti kalau kita sudah bisa bertatap muka kembali di sekolah, saya janji saya akan menerapkan praktek ini di sekolah sama-sama. Ya, mungkin itu aja Kak Fahri yang bisa saya sampaikan. Ya. Silakan dilanjut. Baik, tambahan lagi nih dipertahanin buat kelas 10 MIPA 2 udah bagus. Terus soal tentang penjas itu tentang apa yang kalian bilang tadi nih, yang kalian misalnya saya nanya roll belakang kayak gimana, posisi tangannya gimana, posisi badannya gimana, tolakannya gimana, posisi kaki, terus posisi kepala. Nah, itu nanti soal-soal penjas itu cuma ngejelasin tentang apa yang kalian jawab tadi. Jadi jangan sampai kalian cuma roll depan itu apa sih, berguling ke depan. Tapi kalian harus lihat posisi tangan, posisi kaki, bisa kalian pikirkan, bisa kalian inget-inget nih gambarnya nih pas ketika ada pertanyaan gimana cara melakukan roll depan, kalian pikir-pikir aja pas lagi ulangan, kalian inget-inget gambarnya gimana, nah baru kalian jelasin tuh posisi kakinya, posisi badannya, step by stepnya. Itu bakal dapat poin yang banyak tuh kalau kalian jawab tentang step by stepnya kayak gitu. Dipertahanin pembelajaran kayak gini. Oke. Setelah ini kita absen dulu. Biasa absen terus langsung open cam. Oke, saya sebut dari awal. Aska Alisaus. Biasa langsung open cam ya. Aska Alisaus. Sabar Pak. Oke. Bagas Dwi Anggara Putra.
Iya, nanti ada Valencia. Bagas Dwi Anggara Putra ada? Mana Bagas Dwi Anggara Putra? Terus Valencia Zovanka Atala. Valencia. Mana Valencia? Pak. Ya, oke. Farel Elkana Lukman. Hadir, Pak. Ya. Felisa Adilian Amsar. Felisa, mana Felisa? Coba. Hadir, Pak. Oke. Hernanda Arik Zaki Fadilah. Arik. Hadir. Lilo Prasetyo. Hadir, Pak. Oke. Marsha izin. Adam, Muhammad Adam. Adam. Hadir, Pak. Muhammad Arafat. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Iqbal Ar-Rahman. Muhammad Iqbal Ar-Rahman. Iqbal. Oke, tadi ada Iqbal. Sami Hamzah. Hadir, Pak. Oke. Nadila Salsabila Fauzia. Hadir. Najla alias Saukina. Najla. Ada Najla. Najla. Mana nih orangnya? Naura. Naura. Mana Naura? Hadir, Pak. Oke. Naila Rana Zahira. Hadir, Pak. Oke. Rafa Arya Setia Suyono. Hadir, Pak. Rafa. Oke. Terus Raffi Jelondra Mardias. Hadir, Pak. Raffi. Hadir. Hadir. Oke. Raffi Raditya. Hadir, Pak. Oke. Revan Jovenko. Hadir, Pak. Siti Nisrina Maisun. Siti Nisrina Maisun ada nggak? Hadir, Pak. Oke. Sultan Gozi. Hadir, Pak. Teguh Danis Zahwa. Hadir, Pak. Aulia Ananta. Hadir, Pak. Oke. Oke, absen ini. Absen link. Terus yang boleh absen link boleh meninggalkan. Ini absen linknya. Yang sudah absen link silakan bilang sudah di kolom komentar. Terus kemudian jangan lupa dipersiapkan lagi untuk pelajaran berikutnya. Yang sudah absen silakan boleh meninggalkan Google Meet-nya. Terus jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan sehat, 4 sehat 5 sempurna. Terus jaga pola hidup, pola tidur, tetap berolahraga, tetap bergerak. Dipersiapkan untuk pelajaran berikutnya. Terima kasih untuk kelas 10 MIPA 2 yang sudah memperhatikan, sudah merespon. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, MIPA 2, makasih. Terima kasih, Pak. Ya.